Yen perlahan membuka mata setelah mendengar tawa kecil Hana yang tertidur di sebelahnya. Yen ikut tersenyum. Tidak dipungkiri jika ia juga gemas melihat posisi Don Jungkook dengan bibir sedikit terbuka. Tubuhnya yang kuat dan kekar justru berbanding terbalik dengan wajah imutnya. Yen tidak sanggup berkata apapun. Air matanya jatuh begitu saja melihat senyum bahagia Hana rada dekat dengan Jungkook. Hatinya memang masih terluka dan tidak bisa melupakan rasa sakit yang pernah ia lewati. Namun Yen juga merasa bahagia dengan kebersamaannya saat ini. Perlahan Yen turun dari bangkar. Sempat ia melirik Jungkook sekilas yang nampak lelap meski tidur di tempat yang sempit. Pun sama halnya dengan Yen. Setelah Jungkook hadir kembali dalam hidupnya, baru kali ini juga ia merasakan tidur nyenyak. Setelah beberapa tahun ia lebih mementingkan bekerja daripada tidur. 잊어야 한다는 마음으로 내 텅 빈 방문을 닫은 채로. Jungkook dan Yen saling melempar pandangan. Mereka berdua sebenarnya tidak ingin Hana keluar sebelum operasi dilakukan. Tapi setelah melihat wajah memelas Hana, Jungkook dan Yen pun akhirnya menyetujui permintaan putri kecilnya. Hana memeluk erat tubuh Jungkook sebagai luapan rasa bahagianya. Yen tersenyum hangat memandangi kebersamaan mereka. Bahkan Jungkook sedari tadi tidak ingin jauh-jauh dengan Hana. Ia terus saja menemani Hana di atas bangkarnya dan saling bercerita. Jungkook mendorong kursi roda Hana pelan-pelan sambil bercerita atau sesekali menggoda Yen yang berjalan berdampingan dengan dirinya. Yen kesal, namun ia juga tidak ingin merusak suasana hangat mereka layaknya keluarga bahagia. Hingga beberapa saat kemudian, Hana ingin berhenti sejenak di tengah taman
yang dikelilingi pepohonan rindang. 내 방 안에 하얗게 밝아온 유리창에 썼다 지운다 널 사랑해. Jungkook dan Yeon mendekat kemudian berjongkok di sebelah Hana dengan posisi Hana berada di tengah mereka. 밤하늘에 빛나는 수많은 별들 저마다 아름답지만 내 맘속에 빛나는 별 하나 오직 너만 있을 뿐이야. Namun dalam hitungan ketiga, Hana justru mendorong tubuhnya ke belakang hingga membuat bibir Jungkook dan Yeon saling bersentuhan. Spontan, tangan Jungkook menahan tubuh Yeon saat Yeon ingin melepaskan diri dari kecupannya. Namun tiba-tiba saja Yeon merasa frustasi ketika menyadari lelehan air mata mengalir di pipi Hana. Ia meruduki dirinya sendiri karena sudah membuat Hana bersedih. Di saat dokter mengingatkannya untuk tetap menjaga emosi Hana agar terkendali. Yeon menatap Jungkook sendu, mencoba menyadari jika ia harus meredam ego dalam dirinya demi kesembuhan Hana. Meski rasa sakit itu belum juga terlupakan, mata Yeon akhirnya terpejam, membuat Jungkook tidak sabar untuk meraup bibir manis di hadapannya. Yeon mulai larut dalam sentuhan bibir hangat Jungkook. Meski akhir-akhir ini mereka selalu menghabiskan waktu mesra berdua, namun kali ini jantung Yeon dibuat berdebar amat kencang. Perasaan keduanya pun semakin bergejolak ketika melihat senyum bahagia Hana. Sebenarnya Jungkook tidak ingin mengakhiri permainan bibirnya, namun apalah daya, ia harus menahan diri saat Yeon mendorong pelan tubuhnya dan melirik Hana yang masih menutup mata. 지겹게 아파하고 수없이 나를 탓하며 우리 다시 만날까 그때는 왜 난 한마디 Setelah mengambil banyak foto dengan berbagai pose, Hana lantas mengambil tangan Jungkook dan Yeon untuk disatukannya. 못하고 한때는 평생 지켜줄 수 있을 거라고 자신했었던 내가 이렇게 너를 보내고야 일었어. 욕심이 네
Terlihat jelas sekali raut kesedihan terpancar dari wajah Hana. Pun sama halnya dengan Jongkook. Hatinya hancur setelah mendengar penuturan Ye-en. Ia berpikir, apakah Ye-en benar-benar tidak memberikannya kesempatan untuk kembali bersama lagi? Suasana hangat penuh senyuman kini berubah menjadi keheningan di antara mereka. Ye-en bangkit dari tempatnya dan memilih pergi untuk menenangkan diri. Hana mengangguk antusias, namun tak lama setelah itu, ringisan kecil keluar dari celah bibirnya sambil menggangi dadanya. 눈이 부셨었죠. 아름다웠던 날 우리의 사랑을 약속했죠. Ye-en langkah cepat saat mendapatkan kabar Hana tidak sadarkan diri dengan kondisi mulai melemah. Ia sangat menyesal karena sudah meninggalkan putrinya dan bersikap acuh padanya. Perasaan Ye-en sedikit lega setelah mendapati Hana yang sudah sadarkan diri. Namun wajah gadis kecil itu nampak sangat pucat, disertai tangan mulai membiru. 지금 순간이 천국인 거죠. 바보처럼 자꾸 행복한 눈물이 흘러요. 오늘 또 내일 시간이 간대도 그댄 영원한 내 안에 보석이죠. Ye-en tertunduk lesu dan membisu. Kondisi yang ia alami sekarang sangatlah rumit. Jika menolak, mungkin saja kondisi Hana akan semakin melemah. Tetapi jika ia menerima, Ye-en belum sanggup hidup bersama lagi dengan pria yang memberikan rasa sakit teramat dalam di hatinya. Bibi Shin memilih bungkam. Kembali ia mengingat kejadian di masa lalu yang terekam jelas seperti kaset lama dalam memorinya. Masa di mana Ye-en hidup penuh kesulitan saat mengandung Hana. Ye-en yang terus saja menangis sepanjang malam. Dan Ye-en yang terus bekerja meski perutnya sudah membesar. Hanya dia yang menjadi saksi perjuangan Ye-en melewati masa tersulitnya. Lalu di saat Ye-en sudah bangkit dari keterpurukannya, Hana justru menyuruhnya kembali lagi kepada pria yang selalu membuatnya menangis. Bibi Shin mengerti dengan rasa sakit yang tidak akan pernah Ye-en lupakan. Namun, ia juga tidak ingin menyakiti hati Hana, gadis tanpa dosa yang menjadi korban dari peliknya masalah mereka. Hingga pada akhirnya, Paman Jin Hyuk dan Bibi Shin menjadi saksi kedua insan manusia
mengucapkan janji pernikahan. Sedangkan Hana tersenyum manis menatap kedua orang tuanya bersanding di altar meski lewat layar ponsel, karena kondisinya tidak memungkinkan untuk berpergian. Jungkook dan Yeon sudah menjadi suami istri di hadapan Tuhan. Tentu saja setelah ini Jungkook akan berbuat lebih banyak lagi untuk pernikahan mereka. Ia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti hati Yeon lagi. Tatapan keduanya menyentuh lirih. Jungkook menggenggam tangan Yeon dan mermatnya sangat lembut. Kedua nanar mereka beradu. Yeon tidak pernah membayangkan jika hari ini akan terjadi. Ia tidak punya pilihan lain lagi. Semua yang Yeon lakukan hanya demi Hana. Jungkook kemudian menghadiahi kecupan cukup lama di kening istrinya. Mereka menangis bersama. Suasana haru penuh tangisan mendominasi di ruangan itu. Sedangkan di sisi lain, Hana merasa sangat bahagia memandangi kedua orang tuanya, meski hanya lewat layar ponsel. Tak berselang lama, gadis kecil itu meremat dadanya kuat. Rasa sakit itu datang lagi, namun Hana sepertinya tidak kuat untuk menghadapinya lagi.